Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita bertemu dengan topik masih sama, hidup baru, selalu baru. Saudaraku, sesudah hidup baru, pikiran baru, sekarang hidup baru, selalu baru. Artinya terus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Terus berjaga-jaga supaya kita tidak terlena, menjadi mapan, lalu berubah. Bahkan akhirnya cenderung mundur kembali kepada kehidupan yang lama. Jemaat di Efesus pernah ditegur dan diperingati oleh Tuhan, di mana di dalam gairah yang hebat, mereka terus bertumbuh berkembang dalam pemahaman doktrin yang ketat. Tapi tanpa sadar kemudian mereka mulai menghakimi dan kehilangan cinta kasih. Sampai Tuhan berkata, bertobatlah, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Rupa-rupanya kasih itu mengalami pemudaran. Mengapa? Karena mereka tidak lagi mengukur dari kasih di dalam hubungan dengan seseorang, kecuali di dalam debat. Doktrin yang penting, doktrin yang memang sehat. Tetapi ketika doktrin itu tidak seimbang dengan kasih, maka ia akan kehilangan. Karena itu semua menjadi lemah dan melemahkan. Karena itu mereka harus kembali. Oleh karena itulah hidup baru harus selalu baru, supaya tidak terjebak pada kemapanan sampai akhirnya kita mengalami kemunduran dan bukan kemajuan. Hidup baru yang selalu baru artinya pertama, saudara, adalah baru yang terus diperbaharui. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan bilang seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi baru yang terus diperbarui oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, sesudah era reformasi dan dibangunnya satu teologi reform yang sangat ketat oleh para bapak-bapak gereja di dalam perjuangan reformasi itu, sebagai satu koreksi kepada kesalahan para pemimpin gereja pada waktu itu, ini menjadi sangat penting. Maka teologi reform berdiri ketat di dalam trisola pada waktu itu. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya anugerah, hanya iman, dan hanya firman Tuhan, atau hanya Alkitab. Itulah tiga inti. Sehingga melawan perjuangan di mana usaha manusia dikatakan dapat menyelamatkan, atau melawan juga di mana dikatakan ada otoritas di luar Alkitab. Pemikiran-pemikiran pemimpin gereja yang salah itulah yang dikoreksi secara ketat oleh para bapak-bapak gereja pada waktu itu, para tokoh reformator, reform, teologi. Nah, disitulah dibangunnya. Luther, Calvin, Zwingli, ya, ada Melanchthon juga. Dan beberapa tokoh-tokoh kemudian berkembang secara luar biasa. Nah, di dalam semangat reformasi, Ecclesia Reformata Reformanda itu ya, gereja yang dipanggil keluar itu adalah gereja yang terus mengalami pembaruan yang tidak pernah berhenti, sehingga terus dan terus. Karena baru di sini tidak boleh stuck. Baru hanya bisa baru kalau dia mengalami terus proses pembersihan yang tidak pernah berhenti. Itu mirip kalau kita bilang karang di laut begitu ya. Maka karang itu sangat putih karena tiap hari dihantam oleh ombak. Tiap. Tidak ada sekejap pun debu bisa tinggal di sana karena langsung terhantam oleh ombak. Tidak ada lumut yang mampu bertahan di sana karena dihantam oleh ombak. Kenapa? Karang itu begitu putih dan bersih karena tiap hari dihantam oleh ombak. Tiap hari dibersihkan. Karena itu, baru yang terus diperbaharui adalah merupakan sesuatu pergaulan yang akrab dengan Tuhan, di mana Roh Kudus terus menuntun, membimbing orang-orang percaya, sehingga hidup baru diisi dengan satu semangat yang sangat luar biasa. Satu semangat untuk menekuni kebenaran firman yang hidup. Maka firman itulah seperti air membersihkan karang. Firman itu membersihkan hidup anak manusia. Sehingga firman dikatakan seperti cermin yang membawa kita kepada kesadaran betapa buruk dan jeleknya rupa kita. Harus dimandikan dan didandani supaya pantas, saudara-saudaraku. Maka di sanalah kita ada. Di sanalah kita diproses untuk terus-menerus baru. Di sanalah kita diproses untuk mengalami satu pembaharuan yang sejati. Pertemuan langsung dengan firman Tuhan.
Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena itu sebelum kita keluar rumah, awas, mari masuk kamar, duduk sendiri, berdoa. Syukur kalau lagi punya waktu duduk diam merenung apa yang sudah dan yang belum kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bergaul dengan kebenaran firman-Nya untuk terus bertumbuh bersama, tentu dengan beraneka ragam metode yang cocok, yang pas buat kita. Di situ kita diperbarui terus, saudara, oleh firman yang hidup. Saudara mau pakai pagi hari, silakan. Tidak cukup, mau malam hari, welcome. Firman itu hidup di pagi hari, juga hidup di malam hari. Ia memperbaharui. Jadi baru yang terus diperbaharui oleh Roh Kudus ini menjadi suatu gairah basic di tempat di mana kita berdiri. Yang kedua, hidup baru selalu baru. Selalu baru artinya baru yang terus baru karena pengalaman berjalan bersama dengan Kristus Tuhan. Kalau kita membicarakan pikiran-pikiran baru, saudara, nah waktu kita membicarakan pikiran baru itu nanti kita akan mengalami benturan, kan begitu ya. Pikiran kita gak cocok sama pikiran dunia ini, tapi kemudian kita taat, lalu kita menang begitu. Nah itu menjadi sebuah pengalaman. Maka pengalaman demi pengalaman berjalan bersama Kristus, pengalaman demi pengalaman menegakkan kebenaran, pengalaman demi pengalaman melewati kepahitan, pengalaman demi pengalaman ini membuat kita terus makin bertumbuh dan makin bertumbuh dan makin bertumbuh. Karena itu adalah sebuah kebodohan dan permulaan kegagalan kalau kita hidup hanya mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Kita hanya mempertanyakan, membugat why, bukan bertindak how. Hidup ini jangan dipertanyakan. Kenapa saya laki-laki dan bukan perempuan? Kenapa saya miskin dan bukan kaya? Karena semua orang akan bertanya. Yang satu bilang, kenapa aku kaya, bukan miskin? Nah, repot juga kan? Karena ternyata orang kaya juga punya masalah. Lalu dia lihat orang miskin tidak. Lebih bagus aku seperti itu. Maka kalau pertanyaan why yang dipertanyakan, nggak pernah selesai, saudaraku. Karena hidup sangat misterius. Hidup kita terbatas di dalam mengetahui. Kita nggak tahu hari esok. Kenapa tanya mengapa yang nggak ada gunanya? Tapi mari bertanya, bagaimana saya mengisi hari-hari saya? Bagaimana saya harus hidup? Tuhan mau apa? Nah itulah yang menciptakan pengalaman demi pengalaman. Itulah hidup yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baru yang terus baru. Karena pengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Yang memberikan satu pengalaman demi pengalaman. Karena kita selalu mau bertindak bagaimana. Dan bukan mengeluh mengapa. Karena hidup selalu punya waktu, seperti kata pengkhotbah. Dan waktu selalu indah karena Tuhan ada di sana. Tetapi waktu menjadi tidak indah ketika Tuhan tidak bersama dengan kita. Semua akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, maka pengalaman menjadi sebuah keindahan. Bersama dengan Tuhan, pengalaman satu ditambah dengan pengalaman yang lain. Bersama dengan Tuhan membuat kita tangguh. Akhirnya kita belajar dari pengalaman demi pengalaman. Tuhan memang ada dan menyertai kita. Tetapi awas, ini bukan pengalaman yang harus kita mutlakkan. Maka pengalaman adalah kebenaran. Karena tiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda di dalam kekayaan anugerah Tuhan. Tuhan memberikan setiap orang pengalaman yang lain-lain dalam pertumbuhan iman percayanya. Karena itu kita tidak boleh memutlakkan pengalaman kita sebagai ukuran standar kebenaran. Beda. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu menumbuhkan iman. Tapi pengalaman bersama dengan Tuhan bukan kebenaran. Itu hanya percikan dan bagian daripada kebenaran yang diekspresikan dengan sangat kaya oleh Tuhan. Karena tiap orang berbeda-beda. Jadi jangan berdebat pengalaman. Jangan bawa pengalaman menjadi pengajaran. Seperti banyak dikerjakan oleh orang sekarang-sekarang ini. Kita harus melakukan penggalian akan kebenaran firman Tuhan. Menemukan apa pesan Tuhan. Itu namanya eksegese. Bukan esegese. Sekedar pengalaman kita. Lalu kita cari ayat pendukungnya. Lalu kita pakai itu. Itu bisa jadi salah. Esegese penting. Untuk menjadi satu aplikasi dari hasil eksegese. Tapi esegese tanpa eksegese itu nggak boleh. Tapi justru itu yang paling banyak kita kerjakan. Karena gampang toh. Kita mau bicara pengalaman kita. Lalu cari ayat pendukungnya. Maka Alkitab diperkosa. Kalau gitu, itu nggak selalu baru.
itu malah bisa gawat nanti. Itu bisa ngawur, bisa ngaco, nggak karu-karuan. Karena itu Anda jangan memilih-milih khotbah. Wah ini menyenangkan nih. Wah ini pendeta nggak nyinggung-nyinggung nih, nggak bicara-bicara dosa. Nah ini gue demen deh ini begitu ya. Bahaya itu saudara. Orang kalau dengar firman Tuhan ketampar kiri kanan, nah itu memang kesejatian firman kok. Memang kita berdosa kok. Tapi kalau orang dengar firman Tuhan lalu nggak pernah merasa tertampar, tertegur, ya malah aneh. Ya, pasti yang didengar itu dagelan ya. Yang pakai nama Alkitab. Tetapi juga bukan berarti Alkitab itu tidak bisa menghibur dan cuma menampar terus-terus, juga enggak. Karena dalam teguran ada kekuatan, ada penghiburan. Ya. Maka kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, waduh, rasanya itu begitu indah. Luar biasa. Suasana hati yang penuh dengan kesukaan yang tidak terlukiskan. Baru, yang terus baru. Itulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, baru yang terus baru karena kasihnya memang terus baru. Ratapan 3 itu ya. Kasih itu ya Tuhan selalu baru setiap hari. Sehingga kalau kita baru selalu baru itu, kalau memang merasakan dan menyadari cinta kasih yang hadir dalam hidup kita, gimana sih kita bisa bilang hidup ini pahit, hidup ini sedih, lalu kita mengeluh begitu ya? Wah gak enak, begini, begitu. Oh saudaraku yang kekasih, maaf kalau saya harus mengatakan, Anda sedang menghina kasih Tuhan. Masa iya sih kasih Tuhan tidak bisa mengatasi persoalanmu? Masa iya sih kasih Tuhan tidak bisa mampu menghiburkan kedukaan hatimu? Kalau sampai saudara masa tidak terhibur, satu kata yang ingin saya katakan, Anda kurang menyadari dan kurang mampu menikmatinya. Karena diperbaiki diri, jangan salahkan Tuhan. Jangan menggugat dia. Untuk apa yang Anda tidak hak untuk gugat pada dia. Karena itu saudara yang kekasih, disitulah kita penting untuk memahami cinta kasih yang selalu baru tiap pagi dan tidak pernah salah itu. Yang selalu diberinya kepada kita. Tapi kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kita terlalu sibuk untuk menikmati dan merasakannya. Kita merasa hidup kita terlalu luar biasa, berbeban berat. Kita merasakan hidup kita terlalu sulit. Sampai kita tidak lagi mampu merenungkan, merasakan, menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Itu kesalahannya saudaraku. Disitulah kegagalan banyak orang untuk selalu baru di dalam hidupnya. Sehingga dia selalu punya gairah untuk melewati kesulitan demi kesulitan. Sehingga kesulitan itu seperti anak tangga yang harus dijalani kalau mau naik ke lantai 2. Gimana mau ke atas kalau nggak lewat anak tangga? Lalu gimana mau naik kalau nggak mau capek? Ya lucu atuh. Kalau mau naik ya mesti capek dong. Kalau mau tiba ya mesti berkeringat dong. Karena itu nikmatilah perjalanan hidup. Karena jangan lupa di balik kedukaan ada kesukaan. Di balik penderitaan ada penghiburan. Di balik beban ada kemenangan. Karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bagi kita hari tanpa hujan. Atau hari matahari yang terus bersinar. Tidak. Pasang surut akan terjadi. Panas, hujan. Akan mewarnai hari-hari kehidupan anak manusia. Suka duka datang silih berganti. Tetapi di seluruh suasana hidup itu, kasih yang bisa dirasakan dan direnungkan memberikan kekuatan dan kegairahan. Sehingga dia mengubah tangisan ratapan menjadi sebuah pujian. Selalu baru. Oleh karena itu selalu baru. Ini menuntut kepekaan dari hidup kita masing-masing. Dan kepekaan itu ada. Karena pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kaya di dalam pengalaman-pengalaman itu. Dan pengalaman-pengalaman itu dapat dimengerti. Karena kita bergaul dengan firman-Nya. Yang terus memperbaharui kita. Yang memberikan kita pengertian dan bijaksana. Maka 3 circle atau 3 lingkaran atau 3 hubungan tadi harus menjadi satu putaran yang kuat di dalam hidup kita. Aku selalu baru karena dapat firman yang baru. Firman memperbaharuiku. Pengalamanku akhirnya membuktikan bahwa memang firman itu hidup dan kuaminkan di dalam hidupku. Kebenaran itu akhirnya teraktualisasi dan aku bersyukur karenanya. Karena itulah akhirnya aku sadari dan harus kukatakan, kasih Allah memang selalu baru tiap hari dalam hidupku. Karena kasih itulah aku kuat menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup anak manusia yang serba susah ini. Bukankah itu sebuah putaran yang sangat indah, saudara? Karena itu bertarunglah di situ, supaya saudara selalu baru di dalam hidup yang indah yang memang Tuhan berikan bagi kita. Tapi keindahan itu jangan lupa.
Karena taman yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, dipagari oleh duri-duri kedukaan, kepahitan. Nah, warna-warni itu Anda tidak bisa hindari. Karena itu, jalanilah. Jangan lupa ketika Anda terluka, Tuhan akan membalutnya. Bukankah manis, saudara? Karena itu, jangan cengeng dan terbenam dalam kedukaanmu. Bangun dan hadapilah. Karena Tuhan selalu baru di dalam kasih-Nya bagi kita. Selalu baru berarti menuntut satu hal yang terus bertumbuh. Bukan berhenti. Selalu baru, terus bertumbuh. Bukan stuck. Jadi jangan ada kepuasan. Orang sekolah ada lulusnya begitu ya. Sarjana teologi itu lulus kalau sudah bikin skripsi ya selesai. Tetapi jangan lupa, sekolah yang sejati bersama dengan Tuhan di dalam mengenal Tuhan tidak pernah berhenti. Itu terus menerus terjadi, saudara. Terus menerus mesti digali dan dinikmati. Karena tidak pernah stop pada bilangan yang kita mau. Dia tidak pernah stop dalam tempat yang kita sendaki. Tetapi dia terus menerus bertumbuh. Terus menembus. Memberikan satu perubahan dan kegairahan. Selalu baru. Hidup baru selalu baru berarti juga terus menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan tuntutan Allah. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku sempurna adanya. Seperti Allah sempurna adanya. Oh, saudara yang kekasih, kita dituntut sempurna seperti Allah sempurna. Nah, karena itu apa? Karena itu kita akan mengalami satu proses kan. Betul toh? Maka kita tidak bisa berhenti. Kita sudah sempurna di dalam keselamatan. Tapi belum sempurna di dalam keutuhan kehidupan semuanya. Karena itu kita selalu berusaha melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Terus berjalan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah untuk mengaktualisasikan kasih-Nya. Kadang kita jatuh lalu bangun lagi. Kadang kita kesulitan lalu keluar dan menang lagi. Terus lagi melangkah dan tidak berhenti. Sampai akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku sekarang mendapatkan kekuatan yang cukup di dalam hidupku. Akhirnya, ketika Tuhan menjemput kita di dalam kematian, kita berpindah memasuki kesempurnaan. Alangkah indahnya. Selalu baru. Itu akan memberi kita kekuatan untuk berjalan di tengah-tengah kesulitan zaman ini, saudaraku. Selalu baru berarti terus berbuah. Yaitu buah roh. Itu selalu nyata di dalam ukuran yang aktual. Saya suka mengatakan banyak orang salah kaprah. Mengejar karunia roh. Mereka punya karunia roh, tapi nggak punya buah roh. Tuhan bilang kita hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang paling besar adalah kasih, buah roh. Tapi itu nggak dikejar orang. Padahal kalau orang mengejar buah roh, punya buah roh, karunia adalah bonus tambahan karena kesetiaan yang Tuhan bisa berikan, Tuhan bisa ambil kapan dia mau, kapan dia suka. Yang harus prioritas nomor 1, nggak mau dikerjakan. Yang second prioritas justru dijadikan prioritas. Gimana Kristen ini nggak kacau, saudara? Sembuh sana, sembuh sini, tapi kelewatan, menghakimi, menghujat orang. Orang nggak sembuh dibilang nggak beriman. Bikin sana, bikin sini, tapi jauh dari hidup penuh kepedulian. Karena akhirnya mereka menjadi eksklusif, tanpa peduli pada orang lain. Itu bahaya. Kita percaya ada karunia, yes, 100% itu. Orang bisa menyembuhkan, yes. Anda-anda yang mendengar ini, jangan menghina diri sebagai orang-orang biasa. Kalau ada orang minta didoakan, doakan mereka. Jikalau Tuhan bermurah hati dan Tuhan berkata sembuh, maka sembuhlah. Tetapi yang penting dari semuanya, kalau nggak sembuh gimana? Yang penting dari semuanya, kalau orang nggak kaya gimana? Yang penting dari semuanya, kalau orang hidup bermasalah terus gimana? Buah roh. Itu harus nyata. Sehingga apa yang dibaca di dalam Galatia itu terwujud. Dan itu akan membuat kita selalu baru, saudaraku. Selalu baru. Karena buah, dan terus berbuah. Buah, dan terus berbuah. Karena itu teruslah bertumbuh untuk menuju kesempurnaan. Semakin mendekati kesempurnaan, semakin lebat buah. Karena semakin nyata dan tampak bagi banyak orang. Semakin luar biasa. Karena memberi pengharapan dan kehidupan. Nah, karena itu selalu baru. Akan menjadi dambaan dan kerinduan setiap orang percaya. Selalu baru.
dituntut untuk nyata dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikianlah kita selalu pula mampu memenangkan jiwa. Hanya dengan demikian pula kita selalu mampu bersaksi tentang kebenaran. Hanya dengan demikian kita selalu mampu melawan arus dunia yang salah ini untuk menegakkan kebenaran Tuhan yang sejati. Karena itulah selalu baru, maka kita akan mampu berkata, Tuhan ada bersama dengan aku, menuntun membimbing aku, menyertai aku di dalam setiap langkah-langkahku. Atau saudara akan terbenam oleh zaman, sehingga saudara tidak lagi mempunyai kekuatan. Saudara terbenam oleh zaman, sehingga hari ini saudara menang, besok kalah. Karena apa? Karena tidak selalu baru. Minggu ini menang, minggu depan kalah. Kenapa? Karena tidak selalu baru. Selalu baru, karena kita selalu bertemu dengan dia. Selalu baru, karena dia selalu bersama dengan kita. Atau memang dia kadang-kadang menyertai kita, karena kadang-kadang kita mau, kadang-kadang kita tidak mau. Kalau itu persoalannya, maaf, jangan salahkan Tuhan. Kitalah yang perlu belajar. Saudara, mari belajar sama-sama untuk selalu baru, dengan selalu bersama Tuhan, bertumbuh bersama dia, menuju ke kesempurnaan, dan selalu berbuah untuk puji hormat namanya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk kami selalu baru dalam hidup ini, tidak terjebak pada perangkap dunia yang seringkali coba menyelewengkan kami. Seakan-akan hari menjadi warna-warni, di mana minggu kami terasa menang, Senin kami masih kuat, tapi Selasa kami mulai letih, Rabu kami kalah, Kamis puncaknya. Jumat seakan kami tersadar, Sabtu kami terkejut, Minggu kami minta ampun padamu. Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Tolonglah supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sungguh merupakan kemenangan sejati dalam hidup kami. Tolonglah kami sadar, bukan karena Engkau tidak menolong kami, ya Allah, tapi kedegilan hati kamilah yang seringkali membuat berkat-Mu terhenti. Kesombongan, kepongahan kamilah yang menimbulkan banyak permasalahan yang muncul, mewarnai hari-hari. Ketidakjujuran, saling menusuk, saling menyakiti, itulah yang membuat kami tidak lagi menyadari akan kehadiran kasih-Mu ya Allah. Ampuni kami. Kami berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kami dituntun dipimpin untuk hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sumber pembaruan hidup kami, biarlah Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kami. Allah yang hidup memberkati kami. Terima kasih kepada Allah yang Esa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.